Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan keempat tugas jurnalistik kami. Di sini ada saya Muhammad Noval dan kawan-kawan saya, ada Muhammad Dava, ada Fiona Marsanda, ada Muhammad Fikri, dan juga Kevin Arutama. Nah, untuk pertama saya Muhammad Noval yang akan presentasikan terlebih dahulu tugas saya. Nah, untuk berita pertama ada kronologi di Kanjuruhan Malang yang dipaparkan Kapolri. Jadi di sini kronologinya ada ketika Persebaya versus Arema. Arema kalah di kandang, kemudian supporter masuk ke dalam lapangan, lalu polisi mengusir keluar, menembakkan gas air mata ke dada tribun. Banyak korban jiwa yang terjadi. Berita kedua, pengorbanan Rodriguez ketika cetak gol ke gawang Shakhtar, bocor 20 jahitan di kepala. Jadi ketika laga Liga Champions Real Madrid kontra Shakhtar, gol Rodriguez di menit-menit akhir harus berbuah pala dari Rodriguez ini bocor 20 jahitan dan hasil akhir seri. Kemudian berita ketiga, WhatsApp down di seluruh dunia. Ini sempat terjadi pada Rabu 26 Oktober 2022, WhatsApp down di seluruh dunia beberapa jam. Berita terakhir adalah update banjir Jakarta. 15 masih terendam dengan ketinggian air mencapai. Tidak henti-hentinya Jakarta selalu diterjang banjir setiap tahunnya, selalu ada, dan ini lumayan cukup sedang lah, air mencapai 50 cm. Nah, dari keempat berita ini yang menurut saya menarik adalah kronologi tragedi Kanjuruhan Malang, karena ini menjadi rekor kedua terbesar jumlah korban jiwa terbanyak di dunia, yaitu ya sekitar kurang lebih 120 lebih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fiona Marsanda. Di sini saya mengambil berita mengenai fakta gempa terkini yang getarkan Sukabumi. Di sini saya memilih berita tersebut karena saya ingin mengetahui sumber informasi yang kredibel dan melatih kepedulian antar sesama. Terima kasih. Kevin, ayo. Baik, pada kali ini saya akan memaparkan berita yang saya anggap menarik. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Teman-teman, sudah kelihatan belum? Maaf, itu gambar mohon diklik, bisa. Yang mau diperlihatkan. Bentar. Diklik 2 kali tidak bisa untuk digambar. Coba di gambar yang ingin dipresentasikan. Ya, saya memilih dari keempat berita yang saya upload, saya memilih ini, yakni keretakan antara Reza Arab dan Wendy Walters. Kenapa saya memilih berita ini sebagai salah satu, bukan salah satu sih, tapi memang ini yang paling menarik bagi saya, karena di dalamnya berisi curhatan seorang wanita bernama Wendy Walters ini, yang dari luar mungkin kita lihat sebagai wanita biasa-biasa saja, namun ternyata dia menyimpan kesedihan yang mendalam. Dan untuk itu perhatian saya sedikit tersita pada berita ini. Dan semoga
eh, eh, berita ini menurut saya menjadi berita yang menarik. Sekian dari saya. Bisa dilanjut oleh teman-teman yang lain. Silakan untuk Fikri untuk lanjutkan. Selanjutnya, saya Muhammad Fikri. Saya telah membuat 4 berita. Berita pertama adalah 8 juta ton beras disiapkan per padi jelang Natal dan Tahun Baru 2023. Lalu berita kedua, tersangka dalam tragedi Kanjuruhan bisa bertambah. Lalu berita ketiga, sebanyak 200 Fonezipole tiba dari Jepang ke Indonesia. Lalu berita yang keempat, pembunuhan CCTV Rudolf Tobing. Dari 4 berita tersebut, ada satu berita yang menarik perhatian saya, yaitu pembunuhan CCTV Rudolf. Di mana motif dari pembunuhan ini adalah karena pelaku tidak diajak instastory oleh teman-temannya, sehingga menimbulkan rasa benci dan dendam. Lalu yang ikonik dari berita ini adalah pelaku sempat tersenyum ke CCTV sedang membawa kantung berisi mayat dari korbannya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya berita dari saya. Ada 4 berita. Yang pertama, pakar hukum pidana Trisakti, Fihri Bahari, Ketua KPK terkacau di dunia. Yang kedua, update harga pangan 13 Oktober 2022 yang merupakan harga cabai naik yang meliputi semua bahan pangan juga ikut naik. Lalu yang ketiga, ada apa yang terjadi di Taiwan yang menyebabkan korban 193 orang tewas. Lalu yang terakhir ada Ganjar minta relawan tidak ikut campur dalam parpol atau partai politik. Nah, berita yang menarik perhatian saya adalah yaitu harga pangan. Kenapa sih harga pangan itu menarik perhatian saya? Karena bisa dibilang dimulai dari harga pangan yang naik ini meliputi banyak komoditas, apalagi cabai ini perannya penting bagi masyarakat. Mulai dari masak ataupun menjadi bumbu-bumbu khas spesial. Bukan hanya itu saja, dia juga mempengaruhi hal-hal lain komoditas seperti daging, pangan-pangan, dan lain-lain. Maka dari itu, cabai juga mempengaruhi kenaikan di harga berbagai produk. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.